Inilah pameran Jet Book Fair yang sedianya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di JCC Senayan. Namun Ahok tiba-tiba membatalkan peresmian pameran karena saat meninjau harga buku dan perlengkapan sekolah ternyata lebih mahal dari harga di pasaran. Gubernur pun marah dan menyarankan agar para orang tua untuk tidak membeli buku dan perlengkapan sekolah di pameran ini. Saya kan orang dagang. Tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350.000. Kalau saya kasih tambahan 489.000, harusnya jualan lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini? Otaknya juga muter nih yang pameran di sini. Tidak usah orang lain belanja saja, saya sudah mendapat pembeli melebihi tahun lalu 489.000 orang. Dan ada salah komunikasi dari para guru, dan guru ini baik. Kalau tidak belanja di sini, maka tidak dikasih KJP lagi. Padahal barang di sini yang dijual kurang ajar. Harganya lebih mahal daripada di pasar. Betul apa Bapak Ibu? Ini mohon maaf Pak Tatan lebih murah, bohong. Saya pegang ini. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung dikasih 489.000 pembeli. Kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar. Agar para pemegang kartu Jakarta Pintar mendapatkan perlengkapan sekolah dengan harga murah, Gubernur DKI rencananya akan menggandeng para pemilik toko buku. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Saudara, setelah Ahok marah besar dalam rapat pengusaha dengan jajaran Pemda DKI, Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta berjanji akan menyelesaikan administrasi sumbangan 30 bis dari para pengusaha. Para pengusaha berniat menyumbang bis untuk bis Transjakarta sejak Oktober tahun lalu, namun mereka dipersulit dan diharuskan membayar pajak. Aduh, saya betul-betul ngamuk udah. Anda beli minimum saya jelas boleh. Kandang semua boleh, angkai benar-benar boleh. Ini kilo, jelas ada 30 tahun pabrik di Jakarta. Dan kita pernah beli Transjakarta merek kilo. Apa yang masalah sekarang? Candong bindo aja Anda boleh ambil semua pakai. Kilo ada tolak. Heran saya Pak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dalam rapat antara pengusaha yang akan menyumbang 30 bis dengan jajaran Pemda DKI, pengusaha dari 3 perusahaan ini sejak Oktober lalu hendak menyumbang bis untuk menambah armada bis Transjakarta, namun tidak kunjung diterima. Yang penting bisnya jalan nih, jalan-jalan itu ngangkut orang gitu. Agreement nggak penting gitu. Karena ngurusin barang begini itu setengah tahun lebih nggak selesai-selesai. Para pengusaha yang rencananya akan menyumbang keseluruhan 300 bis diminta membayar pajak untuk iklan yang dipasang di badan bis. Ahok membandingkan dengan bis Transjakarta asal Cina dengan merek yang tidak jelas dan harus dibeli dengan harga mahal. Konyol itu. Bus yang karata tidak jelas, lewat 50 hari mau motor diterima, mau dibayar. Ada apa gitu semua? Dia kasih gratisan, ngemis mau kasih kita. Sampai tiap hari kontak saya. Setelah peristiwa marahnya Ahok, Badan Pengelola Keuangan Daerah berjanji akan menyelesaikan administrasi penerimaan bis sudah selesai dalam 1 minggu. Masalah pajak yang jadi kendala dinilai sebagai kesalahpahaman. Pengertian yang keliru ketika Bapak Suweno tadi memang memegang draft yang lama. Kita kehilangan kontak dengan beliau ketika ada pembahasan dan itu sudah diperbarui, beliau tidak pegang, itu saja. Bis sumbangan para pengusaha rencananya akan digunakan untuk memperkuat armada bis Transjakarta dan kini masih berada di Bogor. Edilius dan Yulisa Smito melaporkan dari Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram terhadap salah satu awak media yang dinilai ingin menyudutkannya dalam kasus suap reklamasi. Ahok kemudian meminta agar wartawan tersebut tidak lagi masuk ke balai kota untuk mewawancarai dirinya. Makanya saya bilang pertama gini, saya kan pernah anggota Pagi tadi di Balai Kota, Ahok tiba-tiba geram setelah salah satu wartawan menanyakan perihal dugaan suap yang diterima relawan teman Ahok sebesar 30 miliar rupiah. Ahok menyebut pertanyaan yang dilontarkan sengaja memojokkan dirinya dan dianggap ingin mengadu domba. Sebelumnya dugaan suap sebesar 30 miliar rupiah yang diterima oleh relawan teman Ahok dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI Junimart Girsang. Dugaan tersebut kini tengah ditindaklanjuti oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, lantaran dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus suap reklamasi. Anda bandingkan, untuk punya pikiran, Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-print, di-spin. Anda tekor apa? Apa? Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah neken-neken saya dengan media, saya nggak pernah takut. Jadi saya kira dari paparan Pak Awi, Pak dosen kita, ya, kemudian pengacara kita, perhimpunan magister hukum, ya. Saya kira luar biasa lah ya. Satu poin yang bisa kita tarik dari 3 pembicara sebelumnya, artinya kita semua masih menginginkan tegaknya negara ini sebagai negara hukum dan menginginkan tegaknya keadilan. Saya kira itu poin pentingnya, lepas dari pernak-pernik dan cara membawakannya tadi ya. Tapi negara hukum dan berkeadilan itu menjadi penting. Nah, negara hukum itu salah satu pilar dari negara hukum ya, menurut AFDC itu, ya kan? Itu adalah equality before the law. Ya, equality before the law itu apa? Persamaan di muka hukum. Dalam kasus ini, kalau kita perhatikan, ini kasusnya sangat spesifik. Kasus terkait pasal 156A. Dan sepanjang Republik ini berdiri, sejak adanya pasal 156A yang disisipkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65, PNPS 165, yang diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69, itu tidak pernah ada satu tersangka pun yang apabila disangka melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 156A itu bebas berkeliaran. Ya, nggak pernah ada itu. Kita lihat kasus Gavatar yang sebelumnya itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah, itu sama tuh. 2 kali berkasus, dua-duanya tangkap dulu, baru diperiksa di dalam penjara, ya, di dalam tahanan, ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tahanan, dikeluarkan penahanan 20 hari, kemudian diperiksa, melengkapi bukti-buktinya pada saat dia sudah ditahan. Lee Aiden 2 kali juga, bahkan satu yang kedua itu Lee Aiden tuh bareng-bareng sama saya tuh di poldanya ditahan. Jadi saya tahu persis, iya beda kasus cuman ya. 156A juga itu, dan ditahan dulu itu Lee Aiden tuh, baru kemudian disidik ya. Siapa lagi? Kasus Arswendo Atmowiloto, ya, yang tabloid apa dulu itu ya, Monitor, itu juga ditahan dulu itu. Kasus Usman Roy yang sholat pakai bahasa Indonesia, sama ditahan dulu juga. Kasus Tajul Muluk Sampang Madura, sama ditahan juga. Jadi baru kali ini ada presiden ya, yang akan menjadi presiden, bahwa kalau orang walaupun tadi katakanlah dapat ya, tapi dapat itu hukum itu kan ada yang normatif, ada yang praktik. Nah, praktik ya dalam kasus 156A itu selalu ditahan lebih dulu. Sehingga apabila tidak dilakukan hal yang sama terhadap kasus-kasus 156A ya, saya nggak mau singgung kasus lain. Kasus lain misalnya di HMI itu
baru dikumpulkan buktinya, udah ditangkap-tangkapin tuh malam itu. Malam itu mereka baru pulang dari kantor saya tuh, konsultasi, ya. Jadi belum ada bukti permulaannya belum cukup, tapi sudah ditangkap, baru di dalam tahanan dilengkapi bukti-bukti permulaannya. Jadi saya kira kalau kita masih mau menjunjung tinggi hukum, maka equality before the law-nya itu mesti diterapkan seharusnya. Nggak boleh ada perbedaan perlakuan, ya. Apalagi perbedaan perlakuannya ini tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Argumentasi hukumnya nggak cukup menurut saya. Misalnya apa? Ada syarat objektif. Syarat objektif untuk bisa ditahan itu, untuk bisa ditahan adalah ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Itu syarat objektif namanya. Jadi kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau selebihnya ke atas itu bisa ditahan. Dan ada syarat subjektif. Nah, syarat subjektif ini siapa yang menilai? Sayangnya bukan kita, bukan pengamat, bukan masyarakat. Yang melakukan penilaian terhadap subjektivitas dari syarat ini adalah penyidiknya. Nah, penyidiknya ini tergantung. Kalau penyidiknya profesional, ya, tidak berpihak, ya, imparsial dan profesional, maka dia akan tahan itu seharusnya. Tapi kalau penyidiknya tidak profesional, ya, parsial dan personal itu artinya harusnya impersonal, harusnya tanpa melihat siapa, harusnya impersonal dan imparsial, tidak memihak, tidak sebagian, dan tidak memandang siapa. Itu impersonal namanya. Tapi sekarang personal, parsial dan tidak profesional. Saya mau katakan begitu. Mau nggak mau, apa boleh buat nih Pak Awi ya? Mohon maaf ya, boleh ini kebebasan menyatakan pendapat ya. Ini diskusi soalnya ya. Jadi jangan dianggap ini dari segi sudut pandang argumentasi hukumnya. Kenapa saya katakan parsial? Karena kasus ini dilihat dalam konteks pilkada semata-mata. Seolah-olah kalau tersangkanya ditahan mengganggu proses pilkada. Padahal tidak mengganggu sebetulnya, ya. Itu pertama. Yang kedua, personal. Kenapa personal? Penyidiknya melihat ini karena seorang gubernur dan backingnya kuat, sehingga nggak berani menahan. Ya, nanti ditanya sama Bang Bursa, siapa backingnya? Bang Bursa yang ahli politik. Kalau saya ini cuma hukum saja, ya. Bang Bursa nih yang akan menjelaskan peta politiknya. Nanti tanya, silakan. Jadi ada yang membacking sehingga penyidiknya sepertinya agak jeri begitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tidak profesional. Saya kira itu bisa saya dapat informasi dari proses penyelidikan sebelum gelar perkara dan pada saat gelar perkara itu sendiri. Hasil-hasil penyidikannya saya belum pernah, saya mohon maaf aja, saya bukan bermaksud sombong, bukan apa. Saya sempat diingatkan oleh istri saya, kalau saya menyebut profesi saya itu pengacara sudah 20 tahun tuh dimarahin sama istri saya. Ngapain sebut-sebut pengacara 20 tahun? Nggak usah lah. Bukan itu maksud saya. Saya mau pengalaman sebetulnya ini. Sepengalaman saya berprofesi sebagai pengacara, saya belum pernah mengalami penyidik, ya, kalau saya melapor ataupun klien saya yang dilaporkan, itu saya belum pernah mengalami penyidik mencari ahli-ahli yang justru meringankan tersangka. Baru kali ini saya temuin. Itu yang saya sebut unprofessional, ya. Jadi belum pernah itu. Sepengalaman saya, ini banyak pengacara mungkin di sini ya. Adakah teman-teman pengacara pernah mengalami ketika kita laporkan, kemudian polisinya, penyidiknya mencari ahli-ahli, kalau itu perlu ahli yang meringankan? Itu kalau dari kita. Kalau kita terlapor dia bilang, mana? Siapa yang meringankan? Nanti aja pengadilan ini. Begitu nggak? Disuruh di pengadilan ya? Disuruhnya di pengadilan. Kalau pengacara ini disuruhnya pengadilan. Jadi ini agak aneh menurut saya ya. Ini saya sebut dengan unprofessional ya. Nah, itu nanti Bang Bursa bagiannya, bukan bagian saya itu. Jadi alasan subjektif itu ya, sekali lagi tidak melarikan diri, saya kira oke lah, tidak melarikan diri karena wajahnya tersangka ini kan dikenal di mana-mana, oke lah, nggak melarikan diri. Tapi ada tidak menghilangkan barang bukti. Nah ini menurut saya agak gabah kalau menyatakan bahwa tersangka ini tidak akan menghilangkan barang bukti.
menurut penilaian subjektif polisi, penyidik. Kenapa? Kan ini kaitannya dengan barang bukti yang digunakan dalam konteks ini adalah upload di media resmi, website resmi yang mengupload video-video sang tersangka ini. Tersangka ini kan agak menurut saya banci kamera sedikit lah dia. Kenapa? Setiap rapat-rapat itu harus disorot kamera dan harus diupload begitu loh. Ya, rapat apa aja pokoknya dengan alasan transparansi katanya. Tapi upload videonya itu saya nonton, sering saya itu iseng-iseng sedang nonton juga. Sebetulnya agak sakit jiwa juga menurut saya ya. Ngomongnya sembarangan soalnya ya. Rapat anak buahnya dimarahin, lagi rapat soal teknis ngomongin soal iman. Nggak keruan-keruan itu. Ya. Jadi nggak fokus. Nah itu diupload tuh. Nah itu kan ada website resminya. Website resmi itu di bawah kendali pemerintahan. Jadi sangat mungkin dia menggunakan pengaruhnya untuk menghilangkan itu website, menghilangkan itu video, atau memerintahkan untuk mengubah, mengedit itu video. Ya, walaupun video yang lain sudah disita. Dan perangkat untuk mengupload itu bisa diperintahkan, diinstruksikan, dipengaruhi pengelolanya itu untuk dilenyapkan. Jadi kalau alasan menghilangkan barang bukti saya kira bisa kita bantah. Kemudian mengulangi perbuatan. Baru 5 menit kalau nggak salah ya, ditetapkan sebagai tersangka, dia ngomong, udah nuduh-nuduh orang lain nih, demo bayaran lah, saya akan menang jadi presiden lah. Aduh ya, itu artinya apa? Dia sebetulnya kan memfitnah orang, menyatakan orang demo bayaran itu kan menyebarkan kabar bohong, fitnah dan pencemaran nama baik, itu perbuatan pidana juga sebetulnya. Artinya sudah terjadi, harusnya ditahan. Nah karena tidak ditahan, sudah terbukti secara objektif ya perilakunya yang menurut saya perilaku ini perilaku merusak lah. Sangat salah kalau orang atau kami umat Islam atau rakyat Indonesia lah saya kira yang menginginkan tegaknya hukum dan mendorong supaya supremasi hukum itu tetap ditegakkan, tapi justru dituduh untuk memecah belah bangsa. Justru sebetulnya tersangka ini yang memecah belah bangsa. Ya, terbukti saya yakin seyakin-yakinnya, nanti konfirmasi sama Bang Bursa. Ya, saya dapat informasi dari Bang Bursa soalnya. Elit ini jadi pecah. Elit politik ini. Elit pemerintahan jadi pecah menyikapi seorang tersangka ini. Kemudian kita lihat setelah ada demo 4/11 kemarin, itu di beberapa daerah timur ada demo yang mengancam memisahkan diri. Loh ini kan memecah belah. Yang memisahkan diri kan sebetulnya anti NKRI. Kalau Ahok dijadikan tersangka dan ditahan, maka kami akan merdeka. Loh, apa urusannya? Ini urusan hukum, bukan urusan separatisme. Artinya dia tersangka ini didukung oleh kelompok separatis dong. Berarti yang memecah belah itu, yang membuat pecah belah bangsa ini kan si tersangka ini harusnya. Itu logika yang waras. Nah kalau logikanya sudah nggak waras, susah kita. Ya. Ini logika yang waras begitu tuh. Yang mendukung tersangka ini adalah kelompok-kelompok separatis sebetulnya. Kelompok-kelompok yang memutarbalikkan fakta. Apalagi misalnya pernyataannya yang perlu dikritik ya, misalnya bahwa saya ini seperti Nelson Mandela. Kalau nanti di penjara jadi presiden. Artinya apa? Nggak lucu tapi bodoh juga menurut saya ya. Mohon maaf saya harus mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Nelson Mandela itu dia kelompok mayoritas yang ditindas oleh minoritas. Ya, Nelson Mandela mayoritas yang dipenjarakan oleh minoritas. Apartheid itu namanya. Rezim apartheid itu orang minoritas, kulit putih di Afrika Selatan dulu itu, tapi menguasai Afrika Selatan. Tidak ada warga asli Afrika Selatan yang bisa jadi pejabat waktu itu, menguasai pemerintahan, ekonomi dan politik. Nah, Nelson Mandela dipenjara karena mencoba mengubah sistem itu. Nggak benar itu. Nah ini kebalik logikanya. Dia mempersonalisasikan dirinya sebagai Nelson Mandela, orang yang ditindas. Emang dia mayoritas. Nah ini kan aneh. Jadi dengan logika yang tidak wajar begini kok masih banyak orang-orang yang mendukung dia. Itu menurut saya satu keanehan itu. Ya. Ya kalau soal itu, itulah yang mendukung dia maksud saya. Ya kalau ditanyakan siapa pendukungnya, itu tadi yang membayar-bayar itu, yang punya kesanggupan membayar. Itulah pendukungnya. Nah saya kira kenapa kami terus melakukan aksi, nanti akan tanggal 2 Desember, ya kita akan sudah tentukan, kita akan terus lakukan aksi. Karena apa? Karena hukum tidak tegak.
negara ini bukan lagi menjadi restat, tapi menjadi mahstat sudah. Menjadi negara kekuasaan. Ya. Karena itulah GNPF, ya, elemen-elemen ormas Islam dan umat Islam, bahkan seluruh profesi, tadi kalau katakanlah nanti apakah akan datang lagi? Ya terserah. Tapi kami menyerukan bahwa Indonesia dari negara hukum terancam menjadi negara kekuasaan. Itulah mengapa kami terus melakukan aksi menuntut supaya adanya penegakan hukum, supremasi hukum ini ditegakkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Walafumin. Pak Basuki ini sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, kita punya budaya, bagaimanapun juga selama ini hikmah daripada kejadian ini, Bapak itu sudah dianggap merepotkan banyak pihak. Karena itu saya sebagai teman, sebagai sahabat menyarankan kalau bisa Bapak sebagai orang Timur, orang Indonesia yang punya tradisi khas, mintalah maaf kepada publik, kepada umat Islam yang akibat kejadian ini menjadi repot, terutama Pak Polisi dan Panglima TNI juga. Ya. Memang saya sudah sampaikan beberapa kali minta maaf gitu ya. Saya juga mohon maaf buat Pak Nusron dan teman-teman partai, polisi, TNI, saksi ahli, termasuk umat Islam yang dukung maupun tidak mendukung. Dengan kejadian ini saya juga menarik hikmah untuk mengoreksi diri, untuk introspeksi. Karena sebagai pejabat publik itu kita nggak bisa ngomong sembarangan. Makanya saya pikir ini pelajaran yang berharga buat saya, dan saya sadar saya tidak akan mengulangi lagi untuk bicara tanpa mikir, dan kita juga tidak akan menyinggung-nyinggung agama orang lain. Walaupun saya belajar dikit-dikit ngerti, saya kira tafsiran juga yang punya alam gak berhak saya untuk membicarakan juga. Saya kira itu, makanya pikir mohon maaf untuk banyak pihak, terutama umat Islam yang menjadi tersinggung dengan kejadian ini. Saya secara pribadi tidak ada niat untuk menista agama. Pelajaran berharga buat saya, sadar harus ada introspeksi, memperbaiki cara komunikasi, dan mudah-mudahan proses hukum ini akan makin terang bahwa saya tidak pernah atau ada niat maksud dari kecil sampai sekarang menista agama Islam. Nah, terima kasih sekali untuk masukan dari Pak Nusron, dari temannya. Harusnya kalau memang mau dibahas dari kalau beda, dari pertama pembahasan sudah disampaikan kita berbeda metode nih, tidak begini. Tapi memang metodenya sama seperti yang zaman-zaman dulu. Ditandatangani bersama dokumentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati. Saya kira memang ini sekali lagi forumnya kan forum Mendagri ini mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi melakukan klarifikasi. Proses evaluasi ini kami diberikan waktu sampai hari ini. Saya setuju Pak Taufik, ya, kita stop. Tapi sebelum saya stop, ya, ini proses yang saya sampaikan tadi bahwa Mendagri itu punya waktu sampai tanggal 13 Maret. Karena guidance-nya itu adalah normanya sudah ada evaluasi seperti itu. Kalau kami tidak lakukan Pak evaluasi, yang disampaikan itu punya kekuatan hukum. Nah, itu kami lakukan. Kami teruskan, kami sudah rekam semua klarifikasi ini baik dari Dewan maupun dari pemerintah daerah. Saya kira rekaman ini kami miliki, tentu kami akan lakukan pengkajian-pengkajian untuk evaluasi. Saya kira demikian.
demikian, dan sebelum saya tutup forum klarifikasi ini, saya minta Pak Ketua dan Pak Gub menyampaikan catatan akhir. Ya, terima kasih Pak Presiden. Saya langsung saja. Saya perlu katakan sekali lagi, saya tidak melakukan diskriminasi meminta SKPD tidak menginput hasil pembahasan dari Pak Haji dulu. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba angkat tangan kalau sesuai. Ya angkat tangan. Ada saudara angkat tangan. Ya ini kan setelah dikumpulin kemarin, Pak. Oh enggak. Bapak ngumpulin orang. Makanya saya katakan. Bapak ngumpulin betul. Bapak ngumpulin Lula. Betul. Untuk menandatangani bahwa betul. Betul. Makanya enggak. Sekarang mau sewenang-wenang atau kita memakai undang-undang itu aja. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Timur? Saya kira Pak Gubernur, saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Itu hormat nih Pak Gubernur. Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Anda itu Gubernur, bukan preman Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Anda yang pimpinan, Saya minta tolong, ini rapat kita. Pak Gubernur dan teriak-teriak mengenai kebiasaan dari kira. Saya kira Iya, tapi itu teriak. enggak, saya Pak Gubernur, saya jangan gubernur. Gubernur apa preman? saya mohon saya mohon saya mohon kita rapat dengan objektif. Ya, saya mohon sekali lagi ini saya katakan proses evaluasi klarifikasi untuk kami dapatkan masukan-masukan. Saya kira demikian. Saya kira kami sudah cukup dengan materi-materi yang Ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh DPRD, SKPD, dan saya sekali lagi terima kasih. Proses kita akan kaji seterusnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada usulan dari kita terus disepakati di komisi, ya kita bacakan pembahasan. Sangat memalukan, saudara. Ini sewenang-wenang. Sangat memalukan. Kasihan. Pantes masa dimakan di depan umum. Pantes. Bubarin, suruh bubarin.